Halo sahabat Teknikers dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan proses tambal ban motor ya, dari awal sampai akhir. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah motor yang akan kita tambal bannya ya. Yang bocor itu adalah ban depannya. Oke, langsung saja. Pertama, buka dulu ventilnya ya. Nah, menggunakan dua ya. Bersama Mamang Geri. Nah, udah kebuka sedikit ya. Nanti dibuka si murnya yang ya. Lepas dulu ya, ventilnya dimasukin ke dalam, lepas, baru nanti dicabut ban dalamnya. Untuk mengetahui kebocorannya, kita pasang lagi pentilnya. Setelah itu nanti kita isi ya, menggunakan angin dan dimasukkan ke dalam air. Nanti kelihatan ketika ada yang bocor. Nah, alatnya seperti ini. Ini untuk membuka pentil ya, bentuknya seperti ini nih, kelihatan. Nah, jadi ujungnya ini untuk membuka pentil di sini. Nah, untuk ini alat pencungkilnya ya, alat pencungkilnya seperti ini. Nah, tadi ketika kita membuka itu menggunakan yang ini. Jadi kemiringannya lebih ya, kemiringan lebih besar daripada yang ini. Kita isi angin dulu. Setelah itu nanti kita masukkan pada air yang sudah disediakan. Kalau misalkan terjadi kebocoran berarti nanti kelihatan. Coba lihat. Nah, kalau misalkan ada kebocoran nanti bisa terlihat ya, seperti itu. Nah, ada gelembung-gelembung. Setelah itu kalau misalkan bocor, coba lihat itu ya. Nah, ini ya, pakai penusuk. Nanti yang bocornya ditusuk menggunakan itu. Jadi fungsinya sebagai penanda sih. Ini lubangnya juga kecil ya.
Nah, sampai masuk seperti ini. Ini digunakan sebagai penanda juga ya. Mari kita selesaikan, takutnya masih ada kebocoran di area yang lain. Sepertinya aman, bocornya itu hanya satu saja ya. Setelah kita mengetahui area kebocorannya atau lubangnya, tinggal kita siap-siap untuk proses penambalan. Nah, ini alat tambalnya ya, yang warna hijau. Warna hijau. Nah, untuk prosesnya yang pertama kita cabut dulu. Nah, setelah itu kita gores dulu menggunakan gergaji besi ya. Fungsinya itu supaya permukaan ban dalam itu menjadi lebih kasar. Nantinya akan lebih mudah untuk menempelkan bahan tambahnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini untuk memperkasar permukaan dari ban dalam untuk mempermudah nanti pada saat penempelan, proses penempelan. Jangan terlalu keras, yang penting permukaannya itu semuanya terkikis ya. Apalagi sampai bolong, wah jangan, bahaya. Jadi lakukan secara perlahan, asalkan semuanya tergores secara rata ya. Nah, ini namanya seplak seperti ini. Nanti ini dijadikan sebagai bahan tambah. Nah, ini seplak yang sudah dicairkan ya. Menggunakan apa? Bensin. Nah, seplak ini dikasih bensin, nanti bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Itu kayak selai. Kayak selai. Itu kayak selai seperti itu ya. Dan itu asalnya seperti ini, seplak seperti itu. Terus kemudian dicairkan menggunakan bensin, tinggal dituang aja ya. Nanti diaduk-aduk. Sudah langsung otomatis jadi selai seperti ini. Tinggal kita tempelkan aja, nanti sesuai dengan area yang bocornya tadi ya. Nah, seplak yang tadi dipotong, kurang lebih target berapa senti itu? Dikira-kira aja ya. Nah, tempelkan di atas yang tadi ini ya, yang tadi bocor. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi tadi yang bocor sebelah sini, tolong diingatkan area kebocorannya atau bolongnya. Nah, setelah itu kita pasangkan. Nah, ini untuk alat tambalnya seperti itu ya. Ini untuk alat tambalnya seperti itu. Dan ini menggunakan listrik, tidak menggunakan api. Nah, ini nanti dipasangkan airmas ya. Airmas dari rokok biasanya, dari rokok. Setelah itu baru dipasangkan. Nah, pemanasnya ini pemanasnya, pemanasnya secara elektrik ya. Pemanas secara elektrik, dan ini banyak ya, di online juga banyak. Jadi kalau misalkan terjadi kerusakan apapun, komponennya juga banyak di online, tinggal beli saja. Nah, setelah itu dicolok. Nah, itu udah hidup ya. Itu menandakan bahwa sudah on. Ini berapa lama
Mang 15 menit. Ya. Nah, kurang lebih ini 15 menit ya. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti malahan jadi jebol ya. Jadi harus pas ya, kurang lebih 15 menit. Nanti kita lihat berapa menitnya ya. Nah, gitu ya. Untuk peralatannya ketika kita melakukan tambal ban sebenarnya sedikit ya. Mulai dari ini, yang penting kita punya alat pressnya, alat press untuk tambal ban. Setelah itu pemanasnya, yang heater yang ini ya, pemanasnya, dan pemanas secara elektrik. Biasanya pemanasnya itu ada dua ya, secara elektrik, dan ada juga yang menggunakan bahan bakar. Ada juga yang menggunakan bahan bakar seperti spiritus. Dua-duanya sama, cuman beda pemanasnya saja, gitu ya. Terus setelah itu kita harus menyediakan si ini nih, kunci untuk membuka pentil ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini nih intinya, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, tadi sudah dicabut ya. Terus setelah dicabut, tinggal kita biarkan kurang lebih 15 menit supaya perekatan seplaknya itu maksimal ya dan rata. Nah, ini untuk alat pencukilnya. Kita harus mempunyai dua buah ya, dua buah seperti ini. Yang satu terlihat lebih rata sebelah kanan, dan yang sebelah kiri terlihat lebih miring. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Dan ini sudah malang melintang, usianya juga sudah lumayan lama ya. Selama bengkel ini berdiri, ini sudah ada. Nah, untuk alat-alat itu saja. Dan yang harus digarisbawahi, kalau membuka ban atau tambal ban itu bukan hanya alat ya, tapi yang berperan penting itu adalah tenaga. Jadi kalau Anda pertama kali membuka ban luar itu pasti berkeringat luar biasa. Pokoknya lebih baik bayar 10.000 deh daripada bongkar sendiri. Ya, bener gak? Gitu ya. Jadi tadi kalau untuk pemasangan pemanas ya, kita colokkan ke listrik itu kurang lebih paling sekitar 3 menitan ya, 5 menit ya, 3 sampai 5 menit. Terus setelah itu kita diamkan 10 menit. Nanti total berarti sekitar 15 menit. Setelah 15 menit kita cabut. Ini proses pengencangannya kencang nggak? Full ya? Sampai kencang ya? Karena fungsinya untuk mempres tadi. Dan jangan lupa ini harus dilapisi dengan air mas rokok ya. Kalau di bengkel biasanya banyak ya, sisa-sisa dari bungkus rokok, nanti kita ambil air masnya ini. Kalau misalkan nggak pakai air mas gimana? Nempel ya? Jadi kalau misalkan nggak pakai air mas ini, rokok ini kan panas ya. Kalau langsung ke ban, malah bannya yang akan meleleh. Jadi kalah. Makanya wajib menggunakan ini. Ada juga kalau misalkan tidak menggunakan ini, menggunakan seng kecil ya, seng tipis ya.
Jadi bisa juga menggunakan seng tipis. Tapi lebih bagusnya yang ini ya, air mas ya. Jadi langsung dibuka, pakai air nanti dibersihin, itu langsung bagus hasilnya. Kayak gitu ya. Setelah itu kita buka biasa ya. Kita bongkar. Nah, panas ya. Nanti langsung kita celupkan ke air. Langsung berasap ya, karena emang posisinya panas. Nah, jangan lupa sebelum nanti dipasang lagi kita bersihkan ban ya. Wah, ada pakunya. Tuh, bener ya teman-teman. Di sini ada pakunya. Jadi harus dicek dulu. Takutnya itu ada paku, terus biasanya ada bekas hektar, itu yang biasa kena ya. Bisa dilihat di situ. Dicek dulu secara seksama, jangan sampai nanti setelah dipasang motor tuh ada ya. Oh, berarti Pendek ya. kawat. Nah, ternyata kawat ya, bukan paku. Wah. Coba. Wah. Ini permasalahannya cuman kecil ya. Nah, ini sangat kecil banget. Tapi ya kalau misalkan udah masuk ke ban ya pasti bakalan bocor gitu ya. Setelah itu kita pasang kembali pentil dan kita isi angin dulu untuk melakukan pengecekan apakah masih ada kebocoran atau misalkan tambalan yang tadi sudah dilakukan itu misalkan kurang bagus atau gimana. Kita cek dulu. Nanti kalau misalkan ada kebocoran itu pasti bakal terdapat gelembung keluar ya, seperti yang pertama. Sepertinya aman. Tadi yang sudah kita tambal juga tidak bocor, jadi bagus. Jadi ini teman-teman ya, hasil tambalan yang tadi sudah dilakukan, bentuknya seperti ini ya, merekat seperti ini ya, dan alhamdulillah tidak bocor. Setelah dipastikan bahwa tidak ada kebocoran kembali ya, tidak ada kebocoran pada ban dalam, dan kita sudah memastikan bahwa ban luarnya itu sudah bersih, tidak ada paku atau tidak ada benda-benda lain. Tinggal kita pasang kembali. Pertama pasang dulu pentilnya ya. Pertama kita pasang dulu pentilnya pada velg lubangnya, terus kita pasang murnya supaya pentilnya gak masuk kembali. Biasanya kalau nggak pakai mur, jadi pentilnya masuk kembali ya, pada masuk kembali, lepas. Masukkan secara perlahan ban dalamnya ya. Nah, ini teman-teman, sebenarnya yang paling beresiko bagi tukang tambal ban itu adalah proses membongkar atau proses memasang.
selain prosesnya juga susah ya, membutuhkan tenaga yang besar, itu terdapat tanggung jawab yang sangat besar. Biasanya bagi pemula itu terjadi apa ya, ban dalamnya kecongkel ya, ban dalamnya kecongkel sehingga menyebabkan ban dalam itu sobek. Nah ini nih ya, jadi pada saat proses pemasangan tuh lihat kan, ban dalamnya itu keluar dikit-dikit, jadi harus hati-hati dan harus tepat. Kalau misalkan tidak tepat, siap-siap saja ban dalamnya bocor. Dan itu tanggung jawab tukang tambal ban ya. Yang pemilik motor biasanya nggak mau tahu, ketika bocornya hanya satu ya bayarnya satu. Kalau misalkan bannya sampai sobek, waduh, berarti tukang tambal ban itu harus mengganti. Nah itu resikonya ya teman-teman ya, resikonya seperti itu jadi tukang tambal ban. Kalau dari segi modal sebenarnya bisa dikatakan low ya, bisa dikatakan ya cukup murah gitu, cukup murah kalau untuk peralatan. Tapi kalau misalkan kita tidak hati-hati itu bisa bocor, dan bukan untung malahan jadi buntung karena harus mengganti. Gitu ya teman-teman ya. Nah kita paskan dulu, itu kayaknya ban dalamnya itu kegigit sama bibir ini ya, bibir ban luar, dan itu nanti bakal bermasalah kalau misalkan terus dipaksakan. Nah, udah ya, pas. Terakhir tinggal kita isi anginnya ya, tinggal kita isi anginnya. Dan yang harus kita perhatikan itu nggak hanya ngisi angin saja, tapi kita harus ini ya, melihat list yang ini di pinggir nih, list ban luar. Nah ini list ban luar itu harus sejajar dengan ini, dengan velg. Nah ini kita kasih air ya. Biasanya kalau misalkan bandel nggak mau sejajar, itu dikasih itu dikasih apa, sabun ya, air sabun. Kalau misalkan masih belum, kita gunakan oli ya, nanti olinya sabun atau oli kita lumasi di sini. Nah selanjutnya kita pasang pentilnya ya. Nah kita pasang, kencangnya ya disesuaikan ya, dan kita isi angin. Nah yang kita perhatikan adalah list ini. Nanti kita lihat list secara keseluruhan ya. Nah ini nih, bisa terlihat ya, list ini harus sejajar dan rata semuanya, keluar semua ya, rata ya. Nah kebetulan ini gak ada permasalahan, semuanya rata ya, listnya keluar dan rata, berarti pemasangan sudah aman. Kita pastikan, kita cek sebelah kiri dan sebelah kanannya pas ya. Kalau misalkan ada yang gak rata, atau biasanya ada yang masuk ke dalam ya, itu nanti di bawahnya kayak kita bawa kuda gitu, culung, dan itu timbul rasa tidak nyaman. Makanya harus sesuai. Kita cek, takutnya terjadi kebocoran pada pentil ya. Kita kasih ini aja, kasih, nah pentilnya, di lubang pentil kita kasih air. Kalau misalkan ada gelembung berarti itu kebocoran atau kurang kencang.
Kalau udah aman, ini aman ya, nggak ada gelembung, kita tutup kembali. Oke, mantap. Nah itu ya teman-teman, tadi adalah proses tambal ban dari awal sampai dengan akhir, kayak gitu ya. Kalau kita lihat tambal ban itu ya modalnya minim, tapi kita harus mengeluarkan tenaga yang besar. Dan yang ketiga adalah tanggung jawabnya sangat besar, resikonya sangat besar. Kalau misalkan kita salah ya resikonya ya kita harus mengganti ban dalam, biasa seperti itu. Bukannya untung, nanti malah jadi buntung. Makanya diperlukan hati-hati. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.